Ya, pemirsa, pembatasan sosial berskala besar atau PSBB hanyalah salah satu cara untuk menangani COVID-19. Masing-masing daerah dengan karakteristik yang berbeda mempunyai penanganan yang juga berbeda-beda. Sehingga Presiden Joko Widodo mencetuskan strategi intervensi lokal. Apakah ini? Kita cek faktanya bersama pemirsa, kita mengenal bersama apa itu strategi intervensi lokal. Dalam informasi grafis yang pertama saya akan berusaha menggambarkan definisi dari strategi intervensi lokal. Sebenarnya istilah ini bukan istilah baru yang baru dicuatkan pada bulan September ini, tapi sudah sejak beberapa bulan lalu. Setidaknya pada Juni 2020 pada saat Presiden Joko Widodo melakukan pengecekan penanganan COVID-19 di wilayah Jawa Tengah. Pada saat itu di bulan Juni 2020 Presiden mengunjungi sejumlah kota dan kabupaten yang ada di wilayah Jawa Tengah, dan pada saat itulah muncul istilah strategi intervensi lokal. Jadi pemirsa, strategi intervensi lokal ini adalah bisa dikatakan karantina wilayah dalam skala yang kecil, dimulai dari akar rumput masyarakat terbawah kita, mulai dari RT, RW, dan kampung atau desa. Jadi dalam skala yang lebih kecil. Lalu kita lihat lagi apa pernyataan dari Presiden Joko Widodo pada saat kemarin memimpin rapat terbatas di hari Senin 14 September 2020, karena ternyata Presiden kembali menyinggung soal strategi yang satu ini. Presiden mengatakan penanganan jangan digeneralisir atau jangan disamaratakan. Dilanjutkan oleh Presiden, strategi intervensi berbasis lokal, strategi intervensi untuk pembatasan skala lokal penting sekali untuk dilakukan, karena berulang kali Presiden menyebut bahwa karakteristik dan juga kondisi setiap daerah yang ada di Indonesia berbeda-beda. Bahkan kemarin Presiden juga menggunakan analogi bahwa dalam suatu provinsi yang misalnya terdiri dari 20 kota dan kabupaten, tidak semuanya zona merah dan kondisinya pun berbeda-beda. Sehingga strategi intervensi lokal ini dinilai adalah langkah yang tepat untuk meminimalisir dan mencegah penyebaran virus corona di daerah-daerah yang ada di Indonesia. Apa contoh yang sudah diterapkan di Indonesia? Misalnya saja di DKI Jakarta dan juga Kota Depok yang berbatasan secara langsung, namun ternyata sejumlah strategi yang diterapkan tidak sama. Kita lihat dalam informasi grafis berikutnya pemirsa, DKI Jakarta menyebut penanganan untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini dengan nama PSBB. Pembatasan sosial berskala besar yang saat ini sudah memasuki tahap pengetatan PSBB sejak kemarin hingga 2 minggu ke depan sekitar 27 September 2020. Untuk DKI Jakarta, sejumlah pelarangan seperti melarang resepsi pernikahan di gedung karena dikhawatirkan akan menimbulkan kerumunan, lalu membatasi operasional mal hingga 50%, menutup total seluruh tingkatan sekolah, membatasi sejumlah perkantoran, menutup tempat pariwisata, dan rumah ibadah dibuka secara terbatas atau rumah ibadah yang bersifat lokal saja. Sementara di kota penyangga DKI Jakarta ternyata menerapkan sistem yang sedikit berbeda. Kota Depok, Jawa Barat menerapkan PSBB proporsional setidaknya hingga 29 September 2020. Dan sejak awal pandemi hingga saat ini setidaknya Kota Depok sudah memperpanjang PSBB-nya 5 kali pemirsa. Untuk di Kota Depok ada yang berbeda dengan DKI Jakarta karena Kota Depok menerapkan jam malam sehingga aktivitas masyarakat di luar rumah dibatasi. Di Kota Depok pembatasan jam operasional toko, restoran, supermarket, minimarket, dan lain sebagainya dibatasi hanya sampai pukul 6 sore atau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sementara bagi warga sudah tidak diperkenankan berada di luar rumah ataupun beraktivitas di luar rumah sejak pukul 20 malam waktu Indonesia Barat, dan jasa layanan antar pun dibatasi hanya sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Intinya lewat dari pukul 20 waktu Indonesia Barat sudah tidak boleh ada lagi warga yang ada di luar rumah untuk Kota Depok. Bagaimana dengan kota-kota lainnya di Indonesia? Karena ternyata tidak hanya ada istilah PSBB dan PSBB proporsional. Kita lihat wilayah lainnya, misalnya di Bogor, Jawa Barat, mereka menggunakan istilah pembatasan sosial berskala mikro yang artinya memang lebih kecil, dan juga pembatasan sosial berskala komunitas sehingga disingkat PSBMK. Sama seperti Kota Depok, Kota Bogor yang ada di Jawa Barat ini juga menerapkan jam malam. Memang rata-rata kota-kota di Jawa Barat tidak menerapkan PSBB. Ini sesuai dengan instruksi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Sementara di wilayah Jawa Tengah hanya satu kota yang menerapkan PSBB, kurang lebih sistemnya sama seperti Jakarta, yaitu Kota Tegal. Sementara beberapa kota lainnya di Jawa Tengah rata-rata menerapkan yang namanya pembatasan kegiatan masyarakat atau
PPKM. Khusus untuk wilayah-wilayah lainnya di Jawa Tengah, khususnya di Semarang Raya, mereka menggunakan yang namanya Jogotongo, yang dalam bahasa Jawa artinya menjaga tetangga. Ini dicetuskan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Jadi dalam istilah ini memang dimulai dari akar rumput seperti tadi yang sudah diungkapkan di awal, bahwa mulai dari RT, RW, kampung atau desa, masyarakat harus saling melihat dan menginformasikan kepada tetangganya tentang protokol kesehatan. Dan prinsip ini tidak menggunakan pembatasan wilayah atau non-PSBB untuk wilayah Jawa Tengah, pemirsa. Lalu bagaimana dengan efektivitasnya? Memang dari sejumlah data yang kami himpun, efektivitasnya belum terlihat signifikan. Namun dalam beberapa kesempatan, Presiden Joko Widodo mengungkapkan dan memberikan contoh bahwa Jawa Barat adalah salah satu contoh provinsi yang hampir berhasil dalam menerapkan strategi intervensi lokal ini. Bahkan pada Selasa 11 Agustus 2020 di Bandung, Jawa Barat, Presiden Joko Widodo juga mengungkapkan bahwa lakukan PSBB tingkat desa, PSBB tingkat kampung. Saya kira melokalisasi COVID di dalam jangkauan kecil ini akan lebih memudahkan kita dalam menyelesaikan masalah yang ada di lapangan. Dan kemarin sebagai kesimpulan, Presiden juga kembali mengingatkan kita untuk taat kepada protokol kesehatan karena ribuan cara yang dilakukan pemerintah tidak akan sukses kalau kita sebagai masyarakat tidak sadar untuk menerapkan protokol kesehatan, terutama rajin mencuci tangan, menggunakan masker, dan juga menghindari kerumunan. Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya.